sittatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahijina itu sittah an-niyatu eta niat. Wa haqiqatuha jeung ari hakikatna itu niat. Syar'an cek syarat qasdu syai'i eta ngamaksudna hiji perkara muktaronan barianan dibarengan bifi'alihi umigawena itu syai. Fa'in taroha lamun mah tadi barengan anhu kana migawena itu syai sumia tahdingaranan azman kana mazan. Wa taqulu jeung bukti naon an-niyatu niat indagos ni awali juz'in eta dina nalika ngombah hiji juz mina wajhi tina wajah aya muqtarinatan tegas nama barengan bidarika juz'i ku itu juz la bijarihi henteu dina sakabehna wala jeung henteu dibarengan bima ku perkara qoblahu anu samemehna itu juz wala jeung henteu ngabarengan bima ku perkara ba'dahu anu dina saba'dana itu juz. Fayanwi maka nganiatan saha al-mutawaddi'u jalma anu rek wudu indagos lima dina nalika ngumpah perkara dokiro anu dicaritakeun naon raful hadasin ngalangitkeun hadas min ahdath tina pirang-pirang hadasa si jalma awiyanwi atau niatan si jalma istabahatu Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim yang saya hormati, kali ini dalam makalah ini musannif akan menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Yang mana di sini diceritakan bahwa fardu-fardunya wudu itu ada 6. Sebelum memasuki kepada poin-poinnya fardu wudu, perlu diketahui apa itu yang dinamakan dengan fardu. Nah, fardu ini adalah suatu hal yang dimana tidak ada salah satunya dikatakan tidak sah perkara tersebut. Maka bila dalam wudu 6 perkara ini tidak ada salah satunya, dikatakanlah tidak sah wudu. Apa saja fardu wudu yang 6 itu? Ahaduha an-niyatu. Yang pertama dari yang 6 fardu wudu itu adalah niat. Yang mana hakikat niat secara syarak atau bahasa niat secara terminologi hukum syarak adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu bermaksudnya kita untuk mengerjakan suatu hal serta dibarengi dengan mengerjakan hal tersebut. Itu hakikatnya menurut terminologi hukum syara. Lalu ketika ada kontradiktif yang mengatakan bagaimana jika kita ingin melaksanakan niat tapi tidak dibarengi dengan mengerjakannya. Nah, di sini disebutkan bila tidak dibarengi dengan pengerjaannya, maka itu dinamakan dengan mengezam. Yang mana mengezam ini adalah ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melaksanakan saat itu juga. Dalam bahasa lain, kita dipending dulu lah gitu kan pekerjaannya. Kita niat mau sedekah, tapi sedekahnya besok, tunggu uangnya ada dulu. Nah, itu disebut mizan. Lalu niat ini kan tadi disebutkan bahwa niat itu harus dibarengi bersama pekerjaannya. Maka di sini disebutkan wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in. Bukti sebuah niat itu dilafadzkan
ketika membasuh satu juz atau satu perkara, yang mana perkara ini terletak di bagian wajah. Ini bagus di awal juz'i minal wajh. Nah, berarti cara merealisasikan niat wudhu yang baik dan benar serta mengikuti hakikat hukum syarak adalah ketika kita niat, kita mengerjakan hal yang mana membasuh wajah. Ketika air sudah ada di telapak tangan, kita basuhkan kepada wajah kita, dan ketika indah gosli awali juz'in, yaitu di sini, wafatkanlah niat tersebut. Tahu pada tahu niat wudhu kayak gimana? Semuanya udah pada tahu. Ya, ketika air sudah ada di telapak tangan, lalu saat kita akan membasuhkan kepada wajah, nah, sentuhan pertama di indah gosli awali juz'in ini adalah pertama jadinya rambut. Disitulah kita melafatkan niat. Nawaitul doa rafi'il hadatsir aswari fardhulillahi ta'ala. Yang mana sudah dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya bahwa tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Lalu bagaimana hukumnya pengucapan niat? Itu dihukumi dengan sunnah. Nah, niat ini juga di sini juga dijelaskan bahwa pengucapan niat itu hanya sebatas awal yang terkena air, disitulah pelafatan niat, bukan di semuanya, bukan sebelumnya atau sesudahnya, tapi pertama kali air terkena yang disebut wajah, disitulah letak pertama mengucapkan niat. Lalu orang yang berwudu atau si mutawaddi ini berniat untuk menghilangkan hadas atau berniat untuk berwudu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.